antusiasmenya para Daily Friends dimanapun berada ya. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi ya di kesempatan kali ini ya di acara yang luar biasa. Kita ingin merayakan bersama kebersamaan kita selama 3 tahun ini dan insya Allah akan terus berlangsung ke depannya. Amin, amin, amin. Dari tadi saya sudah memantau di kolom chat, di kolom komentar di sini, wah, luar biasa ya. Sudah yang bergabung dengan kami di sini ada hampir 200 peserta ya, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah. Terima kasih atas antusiasmenya ya. Sengaja kita biar buat penasaran dulu ya, karena pembicara kita kali juga luar biasa ya. Jarang-jarang kita bisa ngobrol dengan pembicara kita satu ini ya. Baik. Dan rangkaian acara di ulang tahun Armada Daily yang ketiga tahun ini kita mengusung tema yaitu Everlasting Syariah Business. Kenapa kita mengusung acara tersebut? Karena Armada Daily merupakan salah satu perusahaan yang berbasis syariah di Indonesia yang mana ingin berkontribusi secara langsung dalam memberikan edukasi bagi masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pasar syariah di Indonesia tentunya ya. Semoga kita bisa terus bersama berkontribusi di pasar syariah Indonesia. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengundang pembicara kita yang luar biasa ini, saya mau sapa dulu nih rekan-rekan Daily Friends. Di sini saya sudah lihat ada, wah banyak sekali ya, ada Pak Suhaimi, halo, Ibu Fatihani, ada Ami Kartika, Ibu di Depok ya. Tadi ada yang dari ujung aspal, ada Ibu Novi ya, wah luar biasa. Banyak nih kalau saya sebutin nih acaranya kita sebut absen doang nanti ya. Baik, oke, baik, wow. Nah, bagi rekan-rekan Daily Friends yang mungkin ingat nih belum gabung, teman-temannya boleh diajak gabung ya. Karena tema kali ini kita ingin membahas yang berhubungan dengan pola hidup juga gitu ya. Di masa-masa pandemi ini kita juga ingin menjaga kesehatan juga, ingin menjaga aktivitas juga tetap bisa produktif ya dalam keadaan pandemi dan masa Ramadan ini ya. Jadi pas nih alhamdulillah kita bisa terus berjumpa lagi di Ramadan yang di hari ketiga ya saat ini ya. Semoga Bapak Ibu saya doakan bisa lancar dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Amin. Baik Bapak Ibu, rangkaian acara ulang tahun Armada Daily yang ketiga ini turut serta didukung oleh beberapa sponsor, diantaranya yaitu ada Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank BRI, Sakti Kargo, 9 Makna Media. Terima kasih atas supportnya, semoga kita bisa terus bekerja sama dengan baik dan terus berkembang bersama. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya dan video saya sudah cukup jelas di tempat Bapak Ibu semua? Oke, langsung banyaknya jelas banget. Oke, terima kasih. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan Daily Friends ya. Rindu juga sepertinya ya. Baik, Bapak Ibu. Good. Oke, terima kasih buat responnya. Waalaikumsalam. Dari Cimahi. Wah, keren. Jauh ya. Baik, Bapak Ibu. Talk show kali ini ya, kita mengusung tema Healthy Based on Quran and Sunnah. Ya, dan kita juga sudah menghadirkan pembicara yang luar biasa inspiratif. Dokternya juga eksis di sosial media, bisa disaksikan dari YouTube-nya, dari Instagram-nya, dari sosial medianya juga aktif sekali, up to date. Sering juga jadi undang jadi pembicara-pembicara di perusahaan-perusahaan lain ya, di acara-acara di YouTuber lainnya. Saya juga mengikuti pembicara kita ini, dan beliau bukan ketua dari Ikatan Dokter Gizi Indonesia di Jawa Barat ya. Baik. Nah, untuk itu mari kita penasaran juga ya, kita langsung aja sambut pembicara kita yaitu Dr. Gaga Irawan Nugraha, M.Gizi SPGK. Untuk itu pada Dr. Irawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dok? Sehat Dok? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih ya Dok ya, udah meluangkan waktunya ini buat gabung sama kita di sini Dok ya. Sibuk banget ya dokter nih, akhirnya bisa join juga sama kita ya. Alhamdulillah. Oke dokter, suara saya sama video udah jelas ya Dok ya, aman ya Dok ya? Terdengar jelas. Alhamdulillah.
Oke, baik. Oke, Dokter Gaga. Errol mau ngobrol-ngobrol nih sama dokter ya, Dok. Ya. Nah, kan kita kan sesuai dengan temanya itu ya tadi ya, seperti Errol udah mention tadi di awal, healthy based on Quran and Sunnah gitu ya. Nah, apalagi di masa pandemi dan sekarang sudah tiba juga di bulan Ramadan ini, ya di Ramadan di masa pandemi ini, berarti namanya menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat itu kan sangat penting ya di masa yang sekarang ini gitu ya. Nah, menurut Dokter Gaga, kita ngobrol-ngobrol santai sore ini kita bahas gimana yang baik mengatur pola makan, bukan kan dari apa pola hidup yang sehat itu kan salah satunya pola makan, benar Dok ya? Nah, Betul. Dokter Gaga sendiri pola makan yang baik itu apalagi yang menurut Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa sih Dok? Boleh nggak sharing buat kita sama-sama ya Dok? Baik, boleh. Sebentar. Mungkin saya sampaikan saja PowerPoint saya supaya nanti sebagai panduan juga. Saya pikir kalau ada audio visual juga sahabat Daily juga bisa lebih bisa memahami. Setuju. Ya. Audio visual itu pemahamannya Setuju lebih banget, bagus kan? Iya benar. Dan mungkin Deliven bisa screen capture atau gimana? Boleh diizin ya Dok ya? Ya, boleh silahkan. Kalau bagi saya kasih, screen capture boleh, disebar boleh, agar lebih banyak orang yang melihat gitu kan ya. Amin. Good. Oke, monggo saya silakan. Akan coba share screen ya. Siap. Baik, healthy. Ini judulnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Daily semua, ini kita akan bahas sore ini, nanti lanjut dengan diskusi ya. Saya mau memberikan gambaran dulu sekilas kesehatan Nabi Muhammad SAW ya. Ini dari hadis Ummu Hani menuturkan, saya tidak melihat bentuk perut Rasulullah kecuali yang saya ingat lipatan kertas-kertas yang digulung satu dengan yang lain. Dan riwayat lain itu perutnya bagaikan batu-batu yang tersusun. Jadi Rasulullah itu 6 packs, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak 1 packs gitu. Bukan ya. family Rasulullah pack itu 6 pack. Ya, bukan 1 pack ya, tapi 6 packs Rasulullah. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah itu gulat dengan Rukanah menang 3 kali. Jadi kata Rukanah itu, kalau bisa mengalahkan saya masuk Islam. Gulat sekali kalah, 2 kalah, ketiga kalah masuk Islam Rukanah. Jadi bayangkan bagaimana bugarnya Rasulullah itu. Ya. Kemudian ini catatan yang saya cari ya dari beberapa literatur. Sepanjang hidupnya beliau itu diriwayatkan hanya pernah menderita sakit 2 kali. Rasul itu hanya pernah menderita sakit 2 kali saja. Ya. Yaitu yang pertama saat diracun oleh wanita Yahudi di Baini Koinuko kalau nggak salah ya, itu sakit. Yang kedua ada sakit menjelang wafat. Menjelang wafatnya itu panas badannya, kemudian sakit dan kemudian akhirnya Allah memanggil gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang mungkin walau alam bisawab infeksi otak mungkin ya. Mungkin walau alam bisawab. Kemudian terlibat 27 kali peperangan semasa hidupnya dan paling banyak setelah usia di atas 40 tahun. Jadi perang yang paling banyak diikuti itu setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, hijrah ke Madinah, saat itu kemudian peperangan berkali-kali. Jadi dapat dibayangkan orang di atas 40 tahun bisa naik kuda, peperangan tidak seperti sekarang pakai kendaraan ya. Tetapi pakai kuda, kurang minum, makan, panas sekali, berperang luar biasa. Itu menunjukkan bagaimana bugarnya Rasulullah SAW gitu ya. Ini yang harusnya kita contoh bagaimana Rasulullah bisa sampai seperti itu. Nah, baik, kita akan bahasnya. Ada 5 pilar hidup sehat. 5 pilar hidup sehat. Yang pertama olahraga, ini dari berbagai teori. Yang kedua istirahat yang cukup. Ketiga menjauhi perilaku buruk. Yang keempat nutrisi. Yang kelima stress management. Kita akan bahas, nanti kita titik berat pada nutrisi, yang lain selewat saja. Ya, kita lihat. Pertama olahraga. Ya. Bagaimanakah olahraga Rasulullah? Rasulullah berdasarkan berbagai hadis, Rasul itu jalannya cepat. Ya, jadi tidak pernah cerita Rasulullah itu berlambat-lambat. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah, kalau saya melihat Rasulullah seperti orang yang baru turun dari awan. Artinya apa? Dia jalannya cepat. Dia itu jalannya cepat. Yang kedua, bisa balap lari dengan Aisyah.
Kemudian beliau mensunahkan, menyuruh kita memanah, berkuda, berenang, dan gulat. Itu dari berbagai riwayat. Nah, terus berdasarkan berbagai kajian ilmiah, sebenarnya olahraga seperti apa yang direkomendasikan. Ini saya ambil dari CDC, ya, dari CDC Amerika. Ternyata olahraga yang direkomendasikan adalah olahraga intensitas sedang 150 menit seminggu. Ya. Ditambah olahraga beban 2 kali seminggu. Jadi olahraga itu 2 macam. Olahraga sedang itu aerobik, ya, lari atau jogging, ya, boleh. Bersepeda silahkan. 150 menit seminggu. Kalau 3 kali seminggu, artinya 50 menit sekali olahraga, kurang lebih hampir 1 jam. Ya. Itu untuk di atas 40 tahun orang dewasa bisa menggunakan. Yang kedua, olahraga beban 2 kali seminggu. Olahraga beban itu bisa menggunakan beban sendiri, push up, sit up, ya, angkat badan, atau menggunakan barbel. Nah, itu 2 kali seminggu. Repetisinya berapa kali dalam melakukannya angkat badan atau push up tergantung setiap orang, yang penting rutin dilakukan 2 kali seminggu. Nah, kalau mau olahraga yang berat sampai terengah-engah, sprint misalkan, itu boleh seminggu sampai 75 menit, itu menggantikan semua. Jadi itu rekomendasi olahraga berdasarkan berbagai kajian ilmiah agar kita bisa sehat. Nah, aktivitas fisik ini ternyata tidak ada kata terlambat. Bagi siapapun, meskipun usia 70 tahun, ternyata kalau dilatih dengan olahraga, insya Allah akan membaik. Ya. Jadi pikun akan berkurang, badan lebih bugar, pegal-pegal hilang kalau kita biasakan dengan olahraga. Jadi, ayo kita mulai berolahraga dengan rutin, kita komitmenkan dari sekarang. Yang kedua, istirahat. Ya. Rasulullah itu istirahatnya tidur ba'da isya, bangun dini hari. Kalau saya hitung sekitar 7-8 jam. Ya, itu Rasulullah. Jadi karena bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, ya, pada zaman dulu nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada apapun, nggak ada listrik. Makanya kemudian ba'da isya pasti nggak ada yang dikerjakan. Tidur. Tidur jam 7, jam 8, bangun jam 2. Itu 6 jam. Ya kan? Tidur jam 8, bangun jam 2, atau bangun jam 3, itu 7 jam. Jadi antara 6 sampai 8 jam Rasulullah tidur itu. Ya. Setelah itu bangun, sholat malam, tidak tidur lagi sampai pagi. Kecuali tidur sebentar menjelang subuh. Atau tidur siang 5 menit. Itu yang Rasulullah lakukan. Kemudian caranya berbaring, miring ke sebelah kanan. Ya. Bagaimana berdasarkan kajian ilmiah? Ini ada National Sleep Foundation menyebutkan bahwa untuk orang dewasa, memang itu sekitar 7-9 jam sehari lamanya. Jadi kalau sekarang sibuk sekali sehingga kemudian begadang, itu bukan salah, pasti ada yang salah. Karena kita terlalu banyak gangguan. Begitu pulang kerja, misalkan jam 6, ba'da isya itu ngobrol dulu, main handphone dulu, main medsos dulu, lihat yang lain segala macam, sehingga kemudian tidurnya lambat, akhirnya bangunnya kesiangan. Padahal kan salah satu yang membuat pintu rezeki terbuka adalah ketika kita bangun cepat dan tidak tidur lagi setelah subuh. Jadi 7-9 jam ini sesuai dengan bukti-bukti ilmiah, ya, untuk orang dewasa. Nah, maaf ya, satu lagi tentang tidur itu, ada lama tidur dan waktu tidur. Ternyata Rasulullah itu tidur ba'da isya, bangun dini hari. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ternyata beberapa hormon dikeluarkan di antara waktu itu. Ya. Hormon melatonin, growth hormon itu dikeluarkan memang optimal di antara jam 7 sampai jam 3 pagi. Jadi yang bagus adalah tidur cepat, bangun cepat dibanding tidur terlambat, bangun kesiangan. Itu bagus untuk kesehatan. Berikutnya menjaga perilaku buruk, ya, menjaga perilaku buruk, menjauhi perilaku buruk, ya. Di antaranya ya saya sebutkan saja satu, rokok. Saya mengharapkan yang hadir di sini sudah lagi tidak merokok, ya. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda. Dalam Quran jelas perintahnya, ya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.
atau dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Secara ilmiah, Bapak Ibu sekalian, rokok itu sudah terbukti menyebabkan penyakit. Baik dari sisi kesehatan secara keseluruhan ataupun dalam hewan coba dan sel, ya. Sel itu ketika dikasih rokok, itu selnya mati dan rusak. Kenapa ada orang merokok tapi tidak apa-apa? Mungkin daya tahannya baik, tapi tidak semua orang daya tahannya baik. Saya berkali-kali melihat betapa menderitanya orang yang merokok di saat tuanya, yang disebut dengan emfisema. Ya. Emfisema itu paru-parunya melebar, sehingga kemudian sesak. Ya. Sesaknya nggak hilang-hilang sampai kemudian akhirnya meninggal. Ya. Rokok juga yang menyebabkan angka kejadian stroke sekarang makin meningkat, dan kemudian juga serangan jantung. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian berhentilah merokok, hanya merugikan orang lain. Itu merugikan orang lain, tetapi yang diuntungkan yang pemilik pabrik rokok, milik orang terkaya di dunia sekarang. Ya. Dari Indonesia orang terkaya di dunia itu adalah pemilik pabrik rokok. Jadi berhentilah merokok. Ya. Nanti ada yang bilang haram, halal itu bukan urusan saya, tetapi saya sebagai dokter mengingatkan, ayo berhenti merokok. Tidak ada gunanya sama sekali. Ini bahaya merokok secara kesehatan, ternyata berbagai penyakit itu bisa dipicu oleh rokok. Ya, kanker di kepala leher, di paru-paru, leukemia, ya. Kemudian penyakit stroke, ya, kebutaan, ya. Kemudian rupture aortic rupture, jadi pecahnya pembuluh darah, penyakit jantung, ya. Itu semua bisa disebabkan oleh rokok. Jadi mohon berhenti merokok. Yang keempat, pilarnya, ya, nutrisi. Ini akan kita bahas, ya. Nah, karena judulnya Quran dan Sunnah. Ternyata dalam Quran dan Sunnah sangat banyak sekali ayat yang kaitan dengan makanan. Ini saya sebutkan Al-Baqarah 168. Hai sekali manusia, makan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kuncinya dua, yang pertama halal, yang kedua baik. Kalau tidak halal dan tidak baik, berarti mengikuti langkah-langkah setan. Harus halal. Halal itu zatnya dan cara memperolehnya. Baik itu kandungan zat gizinya lengkap, jumlahnya cukup, bersih, mungkin ada tambahannya enak dan segar. Ya. Tapi kalau tidak halal dan tidak baik, artinya mengikuti langkah-langkah setan. Jadi dalam makanan agar kita bisa sehat dan juga bisa berpahala, maka harus halal dan baik. Ya. Karena ini ada dalam Quran, artinya kalau kita makan atau mengkonsumsi makanan yang baik, kita harus yakini bahwa akan berpahala, sebagaimana perintah sholat, perintah puasa. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran. Okay. Nah, makanan itu harus apa? Dalam surat Abasa 2432. Ya, saya tidak akan bacakan semua, tapi dalam ayat ini disebutkan harus ada air, harus ada biji-bijian, ada anggur itu mewakili buah-buahan berair banyak, dan sayuran. Zaitun mewakili minyak, ya, minyak yang bisa esensial. Kurma itu mewakili buah-buahan yang kadar gulanya tinggi, ya, fruktosenya tinggi. Buah-buahan, rumput-rumputan sayuran untuk kesenanganmu dan binatang ternak. Ternyata dalam surat Abasa 2432 ini ditambah dengan surat Al-Maidah 96, dihalalkan bagimu buruan binatang laut, makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat. Ditambah dalam An-Nahl 66 tentang susu, maka ternyata berdasarkan ayat-ayat ini, makanan yang kita makan pertama harus mengandung bahan makanan sumber karbohidrat. Ini sesuai dengan ilmu gizi. Ya. Mengandung sumber karbohidrat rumputan nasi, gandum. Ya. Bahan makanan sumber protein hewani, binatang ternak, dan laut, daging, ikan, ayam, telur. Bahan makanan sumber protein nabati, biji-biji yang tadi disebutkan dalam surat Abasa, kacang-kacangan dan produknya, sayuran dan buahan, sumber vitamin, mineral, dan serat, serta prebiotik, dan air. Semuanya ada dalam ayat-ayat tadi. Anggur mewakili buahan berair banyak, zaitun mewakili minyak, dan kurma mewakili buah berair banyak dan buah-buahan yang dikeringkan.
Jadi ternyata ilmu gizi itu sudah ada dalam Quran. Hanya dibuktikan ilmiahnya saja sekarang. Ya. Lengkap sekali. Baik. Namun ada satu prinsip yang harus dipegang yang disebutkan dalam surat Al-A'raf 31. Kayak anak Adam pakai pakaian yang indah, setiap mungkin masjid. Wa kulu washrobu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum jangan melampaui batas. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi makan minum itu ada batasnya, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih, obesitas. Kalau lebih, dislipidemia. Ya. Kalau kurang, malnutrisi. Jadi makan itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, kalau kita bisa menjaga ini, insya Allah akan sehat dan berpahala, karena ini adalah perintah Allah. Jadi kalau seseorang sekarang ada yang dietnya keterlaluan sampai kemudian malah jadi menimbulkan berbagai keluhan, artinya itu berlebihan melewati batas bawah. Atau juga ada yang kemudian makannya kelebihan sampai kegemukan, jadi hipertensi, gula darahnya naik, dislipidemi naik, berarti juga sama melanggar perintah Allah ya dalam surat Al-A'raf ayat 31 ini. Ini sangat jelas sekali dalam Quran. Baik. Jadi kesimpulannya, yang kita harus konsumsi harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air dengan jumlah yang cukup. Bila lebih, obesitas dan kelainan metabolik lain termasuk diabetes. Namun bila kurang, maka akan mengalami gizi kurang atau undernourished. Nah, bagaimana dengan makan minum saat saum Ramadan? Ini sebagai tambahan karena kita saum Ramadan ya. Pertama, harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang cukup. Cukupkan air 30 cc per kilogram berat badan. Total asupan energi tentu akan mengalami defisit atau kurang. Makanya berbagai penelitian menunjukkan orang yang puasa di saum Ramadan itu akan berat badannya turun. Hanya hati-hati menjelang Lebaran. Ketika Lebaran, kemudian lepas kendali, kembali ke pola makan semula, yang tadinya berat badan turun 5 kilo, naiknya jadi 10 kilo. Balas dendam ya. Balas dendam. Karena ketika Ramadan itu, metabolisme kita turun, Bapak Ibu sekalian. Jadi tubuhnya dipersiapkan untuk kelaparan. Ketika kita makan berlebihan, ketika Lebaran, naik lagi. Ya, naiknya bisa luar biasa. Gula darahnya melonjak, kolesterol tinggi sedang melonjak. Karena itu seharusnya hari kedua, ketiga kita mulai lanjutkan dengan saum sunnah. Itu memang sunnahnya. Rasulullah sudah mengatur itu dalam Islam. Ya. Kemudian nomor 4, usahakan jumlah protein, vitamin, mineral tercukupi sesuai angka kecukupan gizi. Jadi ketika puasa boleh kurang karbohidrat, boleh kurang lemak, tetapi protein, vitamin, mineral, dan air harus tetap cukup. Dan yang kelima catatannya mengkonsumsi makanan yang mengandung fruktosa untuk meningkatkan cadangan glikogen. Glikogen ini yang membuat puasa kita bisa bertahan ya dari buah-buahan dan madu. Nah, hati-hati berpuasa untuk penderita diabetes ya, air harus cukup. Hipertensi, hati-hati kalau airnya kurang nanti jadi tensinya naik itu Bapak Ibu sekalian ya. Penderita hiperurikemia yang asam uratnya tinggi, itu juga harus cukup minumnya. Kemudian sakit berat ya, kelainan jantung, ginjal, liver, kanker, sebaiknya memang tidak berpuasa kalau memang berat. Ya. Juga untuk anak, perhatikan, harus hati-hati, anak itu harus dicukupkan, nanti saya akan sampaikan caranya. Ibu hamil, menyusui, boleh tidak puasa sebetulnya, dan lansia. Ya. Biasanya kalau lansia itu semangat untuk puasa, tetapi tubuhnya sudah tidak menunjang. Jadi ingatkan untuk tetap buka dan sahur dan minum harus cukup. Nah, jadi bahan makanan yang harus dikonsumsi adalah bahan makanan yang disebut dengan 4 sehat. Pertama, bahan makanan sumber karbohidrat ada nasi, kentang atau mie, kemudian sumber protein hewani daging atau ikan atau ayam telur, protein nabati tahu atau tempe atau kacang, sayuran dan buah. Itu kalau kita mengkonsumsi ini 4 sehat, itu mencukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, plus serat. Ya, jadi cukup semua.
ada airnya. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan sedikit lagi, jadi bagaimana pola makan puasa? Pola makan puasa. Nomor 1, berbuka. Nomor 1, berbukalah dengan buah-buahan berair. Boleh enggak dengan kurma? Ya Rasulullah itu berbuka dengan kurma. Kurmanya yang disebut dengan rutob atau kurma yang segar, yang ada banyak airnya. Karena rutob tidak memungkinkan di kita, kalaupun ada tidak terlalu segar, maka penggantinya adalah buah-buahan berair banyak. Yang kedua, setelah itu lanjutkan dengan sholat maghrib dulu. Yang ketiga, lanjut dengan makan 4 sehat ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Nah, dengan minum gimana? Kalau minum bebas. Pokoknya dijaga dari buka sampai tidur, itu 4-5 gelas. Gitu. Ya. Nah, setelah itu, boleh nggak makan makanan yang lain setelah makan nasi? Tergantung. Kalau Bapak Ibu sudah kelebihan berat badan, trigliserida tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi sudah. Setelah makan nasi dan lauk pauknya stop, tidak usah mengkonsumsi yang lain. Cukup sampai nasi dan lauk pauknya saja. Jangan nyemil lagi ya dok ya. Ya. Rasanya kurang, nyemil lagi makan nasi bahaya. itu dikhususkan untuk nomor 1. Anak yang sedang tumbuh. Anak sedang tumbuh sangat wajib harus ya sebelum sesudah tarawih kasih makanan lain. Ini bapak-bapak udah ada 10 tahun, gula darah berlebih, berat badan berlebih, masih mengkonsumsi yang lain. Padahal bukan tidak tumbuh lagi, Bapak Ibu. Udah, berhenti aja. Ya, masa masih muda, lagi. Pak. Nanti yang tumbuhnya berat badannya. Boys will be boys, no? Iya. Yang tumbuhnya berat badannya, yang tumbuhnya gula darahnya, yang tumbuhnya kolesterol trigliserida. Yang kedua, ibu hamil menyusui yang saum wajib. Ya, makan yang lain. Yang ketiga, kalau berat badannya udah ideal. Nah, kalau Pak Eril ini kayaknya boleh, Pak. Asik. Berat badannya masih ideal. Ya. Cek ya, clear berarti aman ya dok ya? Insya Allah. Udah siapin gorengannya. Periksa nanti Pak Eril itunya trigliserida kolesterolnya normal nggak? Kalau normal bebas. Nah, itu dia. Kadang suka pegal-pegal sih lereng, dok. Nah, nanti periksa labnya. Pokoknya di atas 40 tahun, jangan lupa periksa lab. Ya. Siap, insya Allah. Kemudian, lansia juga sama ya. Lansia yang kurus kelihatannya, kemudian itu baiknya memang ada makanan yang lain. Nah, berikutnya bagaimana dengan sahur? Nah, kalau sahur terbalik, begitu bangun kan nggak sempat tuh. Kadang mungkin kita tidak sempat lagi, ya, keburu imsak, apalagi di akhir-akhir bulan nanti. Nah, jadi langsung saja dengan 4 sehat dulu, Bapak Ibu sekalian. 4 sehat dulu dikonsumsi, baru kalau masih sempat tambah dengan buah berair tadi. Kalau suka tambah dengan susu boleh. Ya. Dan minum jangan lupa 3-4 gelas. 3-4 gelas. Usahakan ketika sahur agar yang hipertensi, yang gula darah tinggi, yang asam urat itu bisa mendilusi, ya, melarutkan, ya, sehingga tidak ada gangguan kesehatan. Itu tentang nutrisi. Jadi ternyata pola hidup sehat itu semua sudah ada dalam Quran. Dan dalam Quran juga sudah lengkap sekali menyebutkan semua zat gizi dan apa yang harus kita konsumsi. Yang berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yaitu stress management. Ya. Stress management ini ketika kita hidup pasti ada stres, dan stres itu juga sebetulnya bukan sesuatu yang jelek, bermanfaat. Ya. Dengan adanya tekanan, maka kita akan bersemangat untuk mencapai target. Gitu ya mungkin Pak Eril ya, mencapai target. Setuju. Agar kita bersemangat untuk mencari nafkah, kan? Agar menjaga agar terbuka pintu rezeki itu memang harus ada stres. Namun stres itu kita harus memiliki pembagian dalam hidup kita. Jangan urusan bisnis dibawa ke rumah, urusan rumah bawa ke bisnis, itu kacau. Ya. Aduh. Ketika stresnya ya stres di kantor saja, jangan bawa ke rumah. Di rumah itu. Jadi kalau urusan bisnis jangan pakai perasaan, Pak Eri. Tapi kalau urusan keluarga harus pakai perasaan. Jangan dibalik. Pakai perasaan. Betul. Setuju. Ya, jadi kalau pakai bisnis pakai perasaan nggak maju bisnisnya apa-apa. Kalau banyak pertimbangan. Pakai perasaan jadi baper. Ya. Nah,
untuk stres ini, ternyata untuk Muslim sudah punya jalan keluar apabila ada tekanan, ada punya masalah, maka dalam Quran tuh ya, wasta'inu bisobri wassalah, gitu kan. Minta tolong dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang dalam surat Al-Muzammil ayat 6 itu dengan cara bangun tengah malam, lebih tepat khusyuk bacaannya dan lebih berkesan. Bagi kita sebetulnya stres itu tidak usah dengan mencari cara-cara lain ya, yoga, meditasi. Dengan sholat malam itu sudah meditasi, sudah yoga. Ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ini ada banyak penelitiannya. Ini satu nih. Ya. The effect of Holy Quran voice with and without translation on stress, anxiety, and depression during pregnancy. Ya, ternyata terbukti bahwa dengan dibacakan Quran pada ibu hamil yang pertama kali hamil, stres ternyata bisa lebih tenang. Oke, betul. Itu nggak terbukti, nggak di sini disebutkan ya. With translation, without translation, ngerti atau enggak? Jadi ngerti atau enggak dibacakan Quran ternyata menimbulkan ketenangan. Ini sudah terbukti secara ilmiah. Sebelum Mozart, sebelum yang lain Beethoven ini udah lebih duluan ya Quran sebenarnya dok ya? Sudah lebih duluan. Makanya kenapa baca Quran itu mukjizat, membacanya berpahala, enggak disebutkan ada dengan syarat ngerti, enggak ada. Baca saja. Jadi ada 5 pilar hidup sehat. Yang pertama olahraga, yang kedua istirahat yang cukup, menjauhi perilaku buruk, kemudian stress management, dan yang kelima nutrisi. Demikian bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi pertanyaan silahkan, apabila tidak ada cukup waktu ke DM Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pasti ada pertanyaan dok ya. Tadi boleh ya kita ngobrol-ngobrol dengan Daily Friends ya, Dokter Gaga ya. Kayak banyak banget ini yang sudah tadi saya beberapa lihat udah di kolom komen ya gitu ya, ada langsung pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan saya pribadi pun juga ada penasaran juga dok tentang pembahasan-pembahasan dari Dokter Gaga tadi ya. Nah, kan beberapa di antara kita ini ada juga tadi saya baru baca dari Ibu Riani ya, Bu Rindang sendiri juga persis sama yang ingin saya tanyakan tadinya. Nah, untuk anak sendiri, untuk seorang anak itu idealnya di umur berapa sih dok kita ajarkan untuk puasa yang full gitu ya misalnya ya. Sebenarnya puasa nggak ada yang setengah hari, namanya puasanya full gitu ya. Mungkin pertama-tama dulu anak-anak kecil setengah hari atau gimana itu buat latihan. Nah, idealnya yang baik tuh usia berapa sih dok? Oke. Saya kurang paham, hanya yang saya jadi patokan Quran ya. Kan dalam 7 tahun kalau tidak sholat itu diperingatkan kan ya. Jadi sebetulnya sedini mungkin, tapi bukan puasa full ya, tapi artinya belajar puasa. Jadi kalau kuat usia 7 tahun juga nggak apa-apa, juga usia 5 tahun juga tidak masalah, tapi tidak usah dipaksa. Sekuatnya dulu ya dok ya? Finalnya adalah ketika dia balik. Oh pasti. Finalnya, kan ada finalnya. Finalnya itu ketika dia sudah mulai mimpi basah, kalau perempuan laki, kalau wanita itu menstruasi, dia harus sudah bisa puasa full sampai sore. Nah, tapi ya itu tadi agar kecukupan nutrisinya terjaga, yang pertama harus sahur pokoknya. Anak harus sahur, mau sambil ngantuk mau apa bangunkan sahur, kalau perlu suapin untuk nasi dan lauk pauknya, karena itu yang penting. Yang kedua, setelah makan nasi, sebelum dan sudah tarawih harus tolong Bapak Ibu berikan makanan apapun yang bergizi. Bergizi itu maksudnya berproteinnya cukup ya. Mengandung karbohidrat itu tetap harus diberikan. Karena kalau tidak, memang akan terjadi defisit. Jadi kalau energinya defisit, berat badannya turun, anak nggak apa-apa, nanti juga naik lagi. Seminggu setelah Lebaran itu naik cepat. Tetapi proteinnya nggak boleh kurang. Protein, vitamin, mineral itu boleh kurang. Kalau bisa tambahkan dengan multivitamin mineral sebagai suplemen. Oh iya benar. Lagi namanya masa pertumbuhan dok ya. Jangan sampai malnutrisi ya. Oke baik. Nah. Nanti kita ngobrol berdua nih, jadi gak enak dok ya. Bagi di referensi mungkin kayak juga penasaran juga dengan pembahasan dari Dokter Gaga tadi. Mungkin dari referensi yang ingin bertanya, kami persilahkan supaya bisa diklik di reaction-nya di raise hand, boleh, monggo silakan mau berbincang langsung dengan Dokter Gaga gitu ya.
Gitu. Kami persilakan, monggo. Nah, Dok, boleh nggak saya tanya lagi, Dok? Saya penasaran juga nih. Ya kan, nggak tahu mitos atau fakta ya. Mungkin beberapa orang memilih ya di luar bulan Ramadan aja orang males olahraga gitu ya. Kalau nggak disempet-sempetin. Apalagi sekarang di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan itu kira-kira waktu yang pas, yang baik untuk olahraga itu kapan sih, Dok? Yang pertama, kalau saya sarankan ya, pagi-pagi setelah ya sekitar jam 6, jam 7, itu olahraga ringan, jalan kaki atau senam. Jalan kaki atau senam. Untuk peregangan. Yang lebih beratnya nanti menjelang maghrib, yang tidak jauh dari maghrib. Sebelum atau sesudah asar boleh. Jogging atau senam atau zumba yang lebih berat boleh. Ya. Tapi memang baiknya harus ada olahraga. Jangan sampai dalam seminggu nggak ada olahraga sama sekali. Ya. Berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa kalau kita diam nih seperti sekarang nih 1 jam, ya, dan kemudian nggak ngapa-ngapain, ya tidak ada aktivitas fisik atau apa, itu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler 17%. Jadi memang bukan hanya rokok, termasuk tidak olahraga. Ya. Makanya olahraga itu harus. Jadi sambil sekarang kadang WFH dan sebagainya, harus kita nambah mobilitas, ya, aktivitas fisik harus tambah. Baik, setuju, Dok. Biar buka puasa lebih semangat nanti ya, kita olahraga dulu sebelum buka puasa ini. Oke, ini udah ada yang Raisen, ada Pak Suhaimi. Oke, Pak Suhaimi, kami persilakan. Monggo, Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. yang terhormat dan Mas Eril, saya mau tanya, tadi dianjurkan itu ketika kita berbuka itu dengan kurma atau makanan atau buah-buahan yang mengandung air gitu. Nah, idealnya berapa lama setelah kita berbuka dengan buah-buahan itu, kemudian kita sholat, terus berbuka dengan dengan makanan besar. Jadi berapa lama? Saya pernah mendengar kabar dulu, info kalau habis makan buah itu jangan langsung makan makanan yang berat lah gitu. Demikian, Dok. Ya. Baik. Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam. Langsung jawab aja, boleh? Pak Eril. Boleh, silakan dokter. Ya, baik. Prinsipnya begini sebetulnya ya. Prinsipnya begini. Kenapa tidak langsung makan nasi? Ya, karena saluran cerna kita sudah diistirahatkan lebih dari 10 jam sampai 12 jam. Ya. Sedangkan ketika makan nasi dan lauk pauknya itu membutuhkan enzim-enzim yang mencerna lemak, pencerna protein itu cukup berat. Sehingga perlu ada jeda sebentar untuk mempersiapkan saluran cerna. Nah, jeda inilah yang digunakan dengan makanan manis atau buah-buahan. Makanan manis atau buah-buahan, karena buah-buahan itu mengandung karbohidrat yang disebut dengan fruktosa dan glukosa. Ya. Itu lebih ringan bagi perut dalam mencernanya. Jadi dengan masuknya gula, tapi kadarnya rendah ke dalam saluran cerna, maka tubuh kemudian memberi sinyal kepada tubuh, oh siap-siap nih, akan ada makanan masuk setelah 12 jam berpuasa. Maka kemudian nanti ketika kita makan, tubuh sudah lebih siap dengan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna berbagai makanan berat lainnya. Nah, berapa lama? Makanya dikasih jarak. Ya, azan maghrib, kemudian buah-buahan gitu, atau kurma boleh enggak? Yang hitam-hitam boleh, tapi jangan terlalu banyak. Rasulullah itu hanya 3 biji. Ya. Kalau kurma 3 biji, kenapa 3 biji? Karena gulanya tinggi itu. Ya. Kurma itu gulanya tinggi. Hati-hati yang kencing manis. Ya, yang kencing manis nanti gulanya naik itu kalau banyak. Jadi apalagi kalau dengan kolak gitu ya, satu mangkok bakso ya sudah itu gula darah langsung naik gitu. Santan lagi. Santan lagi. Sebenarnya santannya nggak apa-apa ya, tapi masalahnya gulanya. Ya. Benar. Karena kalau gulanya kurang banyak, itu akhirnya jadi sayur pisang. Kalau banyak jadi kolak gitu kan. Sayur pisang. Ya. Iya. Ya. Jadi memang itu ya. Coba nanti rasakan ya, silahkan dicoba ya. Kalau yang mau coba, makan langsung 1 mangkok ya, atau
Kalau di Jakarta apa ya? Bubur kampiun lah. Ah, cakep banget, Dok. Cakep Jadi banget itu langsung bubur kampiun kebayang satu nih. mangkok. Itu yang tadinya gula darahnya rendah akan segera melesat naik. Dalam sejam 2 jam kemudian turun lagi, lemes kita. Itu yang disebut dengan rebound. Ya. Yang tadinya gula darah naik kemudian turun. Akhirnya ketika sholat maghrib lemes tuh. Akhirnya sholat maghrib jadi tidak konsentrasi. Bahkan bisa terbawa sampai tarawih. Ya. Dan semangat. Karena itu kita harus memilih makanan yang menaikkan gula darah secara landai. Gitu. Jadi tidak cepat menaikkan gula darah. Makanan yang paling bagus adalah buah-buahan manis yang berair. Itu gula darahnya naik perlahan. Gitu. Sambil mempersiapkan saluran cerna untuk makanan yang lebih berat. Walaupun kurma 3 biji, kalau kurmanya setengah kilo sama aja, ya. Walaupun kurma hitam setengah kilo, ya. Nah setelah itu kan kurang lebih sekitar setengah jam, tambah kemudian sholat, zikirnya dulu, ya kurang lebih setengah jam, baru kemudian makanan juga sudah turun dari buah-buahannya atau kurmanya, gula darahnya sudah mulai naik sedikit, baru kemudian disambung dengan nasi dan lauk. Itu Pak Suhaimi. Mantap. Insya Allah terjawab ya Pak Suhaimi ya. Terima kasih Dr. Gaga. Baik, dari fans ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Wah, tadi saya lihat ini dari Jayapura kan juga udah gabung ya. Wah, tapi sekarang udah waktunya tarawih. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Baik, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di acara berikutnya ya, insya Allah ya, dari Jayapura. Terima kasih. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari fans lainnya dari pembahasan Dr. Gaga tadi? Oke. Nah, Dok, kalau menurut dokter di waktu-waktu Ramadan ini ya mungkin ya dengan waktu makan kita yang terbatas, sebenarnya pilihan protein hewaninya itu lebih baiknya dari daging atau dari ikan, Dok, biar lebih efektif atau untuk kita serap di tubuh kita, Dok. Ya, apapun boleh, ikan boleh, daging boleh, ya. Oke. Silahkan. Yang penting tidak berlebihan, ya. Jadi tidak usah takut ya mengkonsumsi daging merah. Sekarang ini sedang banyak tuh diet daging merah nggak boleh. Berapa banyak kita makan daging merah, ya. Kalau kita dalam pola makan kita itu kan tidak terbiasa makan daging merah 4 kilo kan, paling juga 50 gram, betul nggak? Kecuali kalaupun sekali-kali kita makan steak kan tidak setiap hari makan steak. Belum tentu seminggu sekali kita makan steak. Jadi boleh nggak usah khawatir makan daging merah ya. Protein itu baik dari ikan, dari ayam ataupun dari telur boleh, silahkan. Boleh. Selama tidak berlebihan. Cukup 50 gram sekali makan. 50 gram sekali makan kurang lebih 1 butir telur atau 1 potong daging ya. Oh, setuju. Baik. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Dari fans nih mau konsumsi daging ayam atau daging sapi, ikan, bebas ya. Bebas, ikan juga. Nggak usah khawatir, insya Allah aman. Nah, sudah ada lagi nih yang raise hand. Tadi yang pertama ada Ibu Fajri Astuti. Baik, Bu Fajri Astuti, kami persilakan. Boleh diaktifkan videonya mungkin? Biar kita silaturahim juga di sini. Raisen, ya, atau mungkin kepencet. Oke, kita skip dulu ya. Kita lanjut ke Ibu Rahmatia Amro ini, Mbak Rahmatia Amro ini. Mudah-mudahan ini bukan kepencet ya, Mbak ya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oh, Bunda. Baik, sudah di-unmute. Ada yang ingin disampaikan, Dr. Gaga? Monggo. Bunda Guril. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda. Iya, cuman ini Mas, ada yang nanyain kok dokternya mirip Pak Sandiaga Uno ya, saudara anak bukan gitu. Refreshing sore hari, Dok. Sama yang kedua, Mas, yang kedua. Iya. Kalau waktu sahur,
paling bagus minumnya apa, Dok? Air putih, teh, atau susu? Ya, makasih. Saya jawab langsung ya, Bu. Oke, Baik. Dok. Baik, terima kasih jazakallah. Ya, prinsipnya terpenuhi cairan. Jadi ketika sahur itu targetnya 3-4 gelas. Cairan itu bisa dari teh, bisa dari susu, bisa dari air putih. Boleh nggak minum susu? Boleh. Susu itu dikonsumsi sahur untuk suplementasi protein dan kalsium. Tapi cukup 1 gelas, yang 3 gelasnya dengan air putih. Boleh nggak air teh? Boleh, tapi tehnya jangan terlalu kental. Ya, kalau hanya sekedar ada warna saja, boleh silahkan. Begitu, Bu, mungkin. Oke. Minum susu aman, minum teh juga ya. Dibuatin teh lebih segar ya, insya Allah. Nah, ini Bu Fajri Asusi tadi sudah aktif. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, boleh di-unmute. Assalamualaikum Pak Eril. Waalaikumsalam Bu Fajri. Monggo Ibu Pak Fajri. Dokter. Ini Pak, Ada yang ingin disampaikan? mau menanyakan kenapa sih kalau bulan puasa itu sesudah subuh tuh ngantuk gitu. Terus bagaimana ngatasinnya? Karena kan tidur sesudah subuh itu nggak bagus ya. Itu aja sih. Siap. Terima kasih Bu Fajri. Ya, makasih Pak Eril, Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pasti ngantuk sebetulnya karena kan kita cenderung kurang tidur ketika tarawih, apalagi ibu-ibu kan harus menyiapkan untuk sahur sehingga yang biasanya tidur 6 jam sekarang cenderung lebih malam, tidurnya sekitar jam 10, 11. Udah gitu jam 11 pasti tuh jam 3, jam 2 udah jam 2 setengah 3 udah bangun ya. Sehingga ya tidur hanya sekitar 4-5 jam. Dan itu memang wajar kemudian akhirnya jadi ngantuk. Mungkin kalau terus-terusan di dalam keadaan puasa, ya akan terbiasa tidak ngantuk setelah sahur. Tapi karena keadaan puasa, artinya gini, dalam keadaan puasa juga kan memang mengalami energi defisit. Ya, total asupan energi kita kurang, sehingga kita memang mengalami low, ya energinya kurang. Itu juga menyebabkan ngantuk. Yang pertama memang defisit kalori yang menyebabkan ngantuk, nggak bisa dihindarkan. Yang kedua, memang karena waktu tidur kita yang menjadi berkurang. Itu wajar saja, Bu, tidak masalah. Jadi kalau mau tidur, ya tidur saja, tidak apa-apa. Tapi olahraga nggak tidur juga. Nah, kalau udah lemes gitu, ntar ditambah olahraga, bukan tambah lemes lagi dong ya? Makanya sebetulnya kalau mau, ya, karena memang tidur kita kurang ya, terutama orang dewasa, jadi sulit juga kita menormalkan waktu tidur ketika Ramadan. Boleh setelah subuh misalkan tidur dulu, bangun kemudian jangan jadi gini. Aktivitas fisik itu ya itu akan menyebabkan lemak kita dipecah menjadi sumber energi, salah satunya menjadi gula. Jadi lemak itu, makanya yang ini Bapak Ibu yang kelebihan berat badan ingin turun berat badan ya, olahraga Bu. Olahraga. Dengan olahraga, lemaknya dipecah jadi gula. Nah, kalau udah jadi gula, seger. Kalau saya kan di Bandung nih, ya orang Sunda itu bilangnya ada istilah ngabuburit. Ngabuburit itu jalan-jalan sore menjelang maghrib. Dulu waktu saya kecil ngabuburit itu lari-lari Bu, main bola, ya kucing-kucingan, itu nggak terasa lemas. Kenapa nggak terasa lemas? Ya karena memang sumber energinya terus diproduksi dari lemak yang dipecah. Tapi kalau pada subuh tidur, jam 9, jam 10 juga banyak diem, jam 12 tidur siang, bangun lebih lemes lagi, karena gula darahnya turun dan tidak ada pengganti dari lemak yang dipecah. Jadi nggak usah khawatir dengan dengan olahraga jadi lemes. Insya Allah nggak lemes. Nah, setuju dok. Apalagi ngabuburit di Bandung ramai di Sabuga ya dok ya. Wah, penuh tuh biasanya. Sekarang ditutup gara-gara pandemi. Oh iya. Ditutup dulu ya sebenarnya ya. Terus kita ya di komplek masing-masing dong ngabuburit.
Baik, ini udah ada lagi yang raise hand dari Malang ya. Ibu Dian Rizka, kami persilakan Bu Dian. Baik. Sudah di-unmute? Nah, silakan. Assalamualaikum Mas Eril, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Pak Dokter, kalau untuk makan makanan yang pedas atau sambal itu kalau dimakan waktu sahur gimana Pak Dokter? Oke. Selama ibu tidak jadi diare dan mulas boleh. Itu kan sangat subjektif ya. Jadi tapi kalau jadi mulas dan diare ya jangan. Boleh silahkan, nggak apa-apa. Oh, balik ke personal masing-masing ya dok ya? Itu sangat subjektif ya. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu intinya ya? Bisa disamarkan. Jadi kita koreksi di masing-masing. Kita cek Iya. dulu Bu, mungkin Ibu ada GERD apalagi atau ada resiko juga ya lagi puasa minum makan sambal ya. Ya. Udah ngomongin Jadi sambal jam kalau sini saya misalkan penuh dengan nih makan mulut. sambal, ya jadi perih, diare, GERD-nya kambuh ya jangan. Tapi kalau tidak apa-apa, nggak masalah, silahkan aja. Ya. Baik, makasih Bu Dian ya. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini kayaknya dari kita ngebahas Bandung, dari Bandung juga mau tanya juga nih dari Bu Haidah dari Bandung. Kami persilakan Bu Haidah. Sudah di-unmute. Nah, sok, mau nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Eril, dokter. Ini dok, saya justru pada saat sebelum saum itu karena saya GERD-nya itu lumayan parah gitu ya. Jadi kalau sehari-hari itu sering panas dada tuh, kalau sehari itu berapa kali gitu ya panas itu sampai jadi sesak, dan baru pulih itu kalau minum gitu. Baru pulih itu kalau dikasih minum gitu, baru enakan gitu ya pulih gitu. Nah, sempet takut juga sih pas mau saum itu takut gitu ya. Tapi ternyata pada saat dibawa saum malah nggak kerasa gitu. Malah nggak kerasa. Akhirnya saya juga karena takut gitu ya. Jadi pada saat pas sahur dengan keyakinan penuh, terus pas sahur itu gitu kadang saya Mas Eril bangun tidur langsung ASI Hapro, kemudian pokoknya si trio imun tuh pas bangun pas sahur sama buka itu saya bener-bener ini gitu ya, karena memang ada rasa takut gitu ya, dan saya nggak suka minum obat gitu. Tapi dokter yang luar biasanya malah nggak kerasa si GERD-nya itu gitu. Nah itu kenapa ya gitu? Saya pengen tahu apa ya namanya ya, logikanya itu seperti apa gitu itu. Kemudian yang kedua, saya itu produksi sel darah merahnya itu kurang. Jadi HB-nya itu tidak lebih dari 9 gitu. Kalau HB itu 89 gitu ya. Nah, itu kira-kira makanan yang memang selain daging merah gitu ya, itu biasanya gitu ya. Untuk berbuka itu bagusnya apa ya gitu, untuk yang memang bikin produksi sel darah merahnya stabil, walaupun memang nggak tembus 10 gitu, tapi setidaknya stabil gitu ya, nggak sampai 7 gitu. Itu aja mungkin Mas Eril, dokter. Terima kasih kesempatannya. Siap. Terima kasih Bu Aida. Nah, baik dok. Langsung jawab Pak Eril ya. Boleh, silakan. Ya, Bu Aida di Bandung ya. Ya. Jadi banyak pasien saya yang sebelum puasa ya selalu keluhannya gitu. Ketika mau diet, dok, diet oke. Tapi saya punya GERD, tapi saya punya mah. Gimana dengan mah saya? Saya suka tanya, kalau puasa Ramadan bisa nggak? Kalau puasa Ramadan kambuh nggak mahnya? Kalau mahnya nggak kambuh, GERD-nya nggak kambuh, artinya itu tidak berat GERD-nya atau mahnya. Dan penyebab utamanya salah satunya karena pola makan yang tidak teratur. Ketika kita puasa Ramadan, pola makannya teratur, dibuka dan sahur, itulah yang menyebabkan kemudian tidak kambuh GERD-nya. Jadi pola makan itu sangat menentukan sekali. Makanya sebetulnya nanti di luar puasa pun seharusnya kita makan itu teratur. Ada waktu ngisi perut dan ada waktu puasa. Jadi jangan setiap saat waktu ngisi perut. Gitu. Ya, jadi orang itu kan
kita itu tidak punya budaya makan orang Indonesia itu, Pak Eril, ya. Kalau orang bule punya budaya makan, makanya ada makan pagi breakfast, makan siang lunch, makan malam dinner. Sampai itu ada namanya, nama makan itu ada namanya. Kita nggak ada. Makan pagi, gitu. Makan siang, makan malam. Dan sehingga waktu makan kita, budaya kita adalah waktu makan itu adalah kapan? Pak Eril, waktu makan kita budayanya? Waktunya pagi, siang, malam. Waktu makan Atau kita makan kapan pas Pak budayanya? Bukan pas lapar, sekarang bergeser. Waktu makan kita budayanya adalah ketika ada makanan. Kapanpun ada makanan, itu waktu makan. Itu yang menyebabkan kadang nggak berbagai lapar, juga kelihatan makan, jadi lapar mata ya dok ya. Ada mata di kantor, ada yang bawa bapia patuk dari Jogja, makan jam 9 juga. Ada yang dari gitu. pisang bolen dari Bandung, makan jam berapapun. Itulah yang kemudian menyebabkan berbagai keluhan. Dan juga termasuk obesitas, diabetes. Diperbaiki pola makan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Haida, yang kedua itu tentang apa ya tadi itu? Yang tentang yang kedua apa ya pertanyaannya Bu Haida tadi? Sel darahnya dia agak rendah ya. Jadi Bu Haida ini anemia. Ya, anemia itu hemoglobin, hem dan globin. Harus diingat hemoglobin itu adalah protein. Ya. Jadi untuk menaikkan HB itu perlu 2 ya zat gizi utama. Yang pertama perlu protein, yang kedua perlu zat besi. Jadi selain mengkonsumsi apapun lah kapsul-kapsul penambah darah, proteinnya harus cukup. Protein yang bagus apa untuk penambah darah? Daging merah dan ati ampla, ati atau liver sapi. Ya. Karena itu sudah jadi dalam bentuk yang disebut mioglobin. Zat besinya bagus, udah ada proteinnya, maka memang harus ada setiap hari daging merah atau ati atau ampla, ati atau liver gitu ya. Nah, kalau di atas 10 kalau menurut saya tidak bagus. Ya, coba konsultasikan dengan dokternya, ini HB harus di atas 10 ya. Kalau rendah terus dalam jangka panjang nanti jantungnya kerja keras nanti bengkak. Itu harus segera ditangani, jangan dibiarkan nggak apa-apa kok nggak ada keluhan, jangan. Dalam jangka panjang secara fisiologis nanti jantungnya, karena kalau HB-nya rendah artinya kan jantung harus kerja lebih keras mempak untuk menyampaikan oksigen. Akhirnya kecapean jantungnya, khawatir jadi risiko untuk terjadinya payah jantung. Itu Bu Haida ya. Jadi konsumsi suplemen penambah darah ditambah dengan daging merah atau liver harus ada setiap hari. Gitu. Oke. Terjawab insya Allah ya Bu Haida ya. Terima kasih Dokter Gaga. Itu ada tambahan, apakah itu yang menyebabkan sesak? Betul ya. Kalau jadi suka sesak, baru juga jalan sebentar sudah ngos-ngosan. Itu karena memang oksigennya kurang ya, karena HB-nya. Oke. Baik. Jadi kombinasi ya antara oksigennya kurang sama GERD-nya mungkin takutnya naik gitu ya dok ya? Iya. Bisa jadi, oke. Waduh, benar. Saya setuju tadi kalau kata dokter, emang jam makan kita tuh pas ada makanan dok ya? Kesindir kita di sini. Karena orang Indonesia itu budaya timur dok, nggak enakan, penyayang gitu ya. Sayang lihat makanan sisa dok. Iya. Sayang lihat makanan nganggur. Nah, aduh. Masih ada yang raise hand, tapi waktu kita sudah kayaknya udah mepet siap-siap untuk nyiapin takjil nih ya dok ya. Tapi seru banget emang ngobrol sama Dokter Gaga ini. Kalau kita kulik-kulik lagi ya, pola hidup kita memang kalau sudah sesuai dengan based on Quran dan Sunnah, insya Allah kita terjaga kesehatannya dok ya. Insya Allah. Amin, amin. Baik, nah sebelum kita akhiri, boleh nih kita silaturahim kali ini kita abadikan momennya, boleh kita foto bareng ya dok ya, sebentar ya dok ya. Boleh. Nah, silakan. boleh nggak saya minta bantuannya buat rekan-rekan Daily Friends di semuanya nih yang masih tune in di sini, boleh nggak kita foto bareng, diaktifin videonya biar kita bisa kelihatan nih wajah-wajah kece-nya. Nah, boleh senyumnya yang paling cantik, paling ganteng semuanya ditunjukin. Boleh posenya bebas ya. Nah, itu siap ya. Mana? Udah siap?
Siap guys. Oke. Tahan ya. Insya Allah tinggal berapa menit lagi. Kalau mulutnya kering, insya Allah sabar ya. Nanti kita buka. Tahan semuanya senyumnya. Tahan. Sebentar. Waduh. Ini kita fotonya barengan kok. Nggak cuma satu orang. Jadi insya Allah cepat. Oke. Gimana teman-teman? Aman ya? Oke ya. Siap. Terima kasih. Itu ya. Baik, Dokter Gaga. Sekali lagi terima kasih atas sharing ilmunya yang bermanfaat buat kita semuanya ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Gaga itu bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini, di bulan Ramadan ini, dan bisa memperlancar kita dalam beraktivitas dan beribadah di bulan Ramadan ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi dan sukses terus ya, sehat terus buat Dokter Gaga. Salam buat keluarga tercinta. Terima kasih Dokter Gaga. Baik, dan Daily Friends dimanapun berada, itu dia perbincangan kita dengan Dokter Gaga. Semoga dari informasi tersebut bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa sampaikan kepada kawan-kawan kita di keluarga dan handai taulan ya. Untuk itu dari awal sampai akhir jika ada kurang lebihnya, Errol mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ingatkan sekali lagi kita akan ada rangkaian acara terus ke depannya, insya Allah kita di minggu depan ada di hari-hari yang sudah di-share di sosmed ya. Nah jangan lupa jika ingin mengikuti rangkaian acara lanjutannya bisa daftar di website Armia Daily ya yang sudah di-share di sosmed juga. Nah, nanti akan diinfokan link Zoom-nya ya di mendekati acaranya gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.